Di tengah riuhnya sebuah kota padat di Indonesia, berdiri sebuah rumah kecil di gang sempit. Cat temboknya sudah mulai pudar dimakan usia. Disitulah tinggal seorang wanita renta bernama Mbah Surti, seorang nenek berusia lebih dari 72 tahun. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang sangat berat. Namun wajahnya selalu menyimpan senyum tulus. Rambutnya telah memutih, tubuh kian membungkuk. Namun semangat untuk bertahan hidup tak pernah surut. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, ia sudah beranjak dari tempat tidurnya yang reot. Dengan langkah pelan, ia mendorong gerobak kecil berisi sayuran-sayuran. Itulah mata pencariannya, berjualan sayur keliling kampung. Meski hasilnya tidak seberapa, ia tetap bersyukur. Di matanya, hidup adalah anugerah yang harus dijalani dengan ikhlas. Namun di balik senyumnya, Mbah Surti menyimpan kesepian yang dalam. Suaminya sudah lama tiada. Anak-anaknya merantau entah di mana. Ia menjalani hari-harinya seorang diri, tanpa keluarga yang mendampingi. Kadang ia duduk termenung di teras rumah kecilnya, memandang orang-orang yang lewat sambil berkata dalam hati, "Asal mereka bahagia, aku pun ikut bahagia." Meski begitu, ada rasa rapuh yang tak pernah bisa ia sembunyikan. Mbah Surti adalah sosok kuat, tapi tetaplah manusia. Dan tanpa ia tahu, suatu malam akan datang ujian yang begitu berat, yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Malam itu langit kota mendung. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan sepi. Mbah Surti baru saja selesai membereskan dagangannya. Dengan tubuh lelah, ia melangkah masuk ke rumahnya yang kecil. Ia menutup pintu, menyalakan lampu minyak, lalu duduk sendirian sambil menyeruput teh hangat. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari luar terdengar suara gaduh sekelompok pemuda. Mereka mabuk, tertawa keras, berjalan sempoyongan melewati gang. Awalnya Mbah Surti hanya mencoba diam, berharap mereka segera berlalu. Tapi justru sebaliknya, langkah-langkah kaki itu berhenti di depan rumahnya. Pintu rumah diketuk keras. Hati Mbah Surti berdebut kencang. Ia merasa takut, tapi tetap mencoba tegar. "Siapa di luar sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban, hanya tawa kasar. Tiba-tiba pintu rumah didobrak paksa. Malam itu sekelompok pemuda tanpa belas kasihan melakukan kekerasan yang tak terbayangkan pada tubuh rapuhnya. Mbah Surti menangis. Tubuhnya sakit, hatinya hancur. Ia merasa meruah diinjak. Hidupnya dihancurkan. Malam itu dunia seakan runtuh. Ia hanya bisa menatap kosong ke langit-langit rumah, bertanya dalam hati, "Mengapa aku harus melalui ini?" Namun di balik kegelapan itu, secercah cahaya kecil mulai tumbuh. Di hatinya muncul bisikan lembut, "Aku tidak boleh diam. Jika aku diam, maka yang lain akan bernasib sama. Aku harus berani bersuara." Malam itu, meski luka begitu dalam, lahirlah sebuah tekad baru dalam diri Mbah Surti. Keesokan paginya, meski tubuhnya masih penuh luka, Mbah Surti melangkah tertatih ke kantor polisi. Banyak yang menyarankan agar ia diam saja. "Nek, lupakan saja, biar tidak jadi aib." Tapi Mbah Surti menggeleng tegas. Dengan suara lirih namun penuh keteguhan, ia berkata, "Kalau aku diam, siapa yang akan melindungi perempuan lain?" Di kantor polisi, ia menceritakan apa yang dialaminya. Awalnya, tak semua petugas percaya. Seorang nenek renta mengaku dianiaya belasan pemuda. Terdengar mustahil bagi sebagian orang. Namun Mbah Surti tak gentar. Ia menunjukkan keberanian yang jarang dimiliki. Terus mengulang kisahnya meski air matanya jatuh tak terhenti. Berita itu pun menyebar. Media lokal meliput. Masyarakat terbelah. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir. "Ah, paling nenek itu berlebihan." Begitu komentar sini sebagian orang. Namun di balik cibiran itu, semakin banyak suara yang mulai bersimpati. Proses hukum berjalan lambat, penuh liku-liku. Setiap persidangan, Mbah Surti hadir dengan kerudung lusuhnya, duduk di kursi saksi dengan tangan gemetar.
tapi suaranya lantang. Ia tahu yang ia perjuangkan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk harga diri seluruh perempuan Indonesia. Di hadapan hakim ia berkata, "Saya ini sudah tua, mungkin umur saya tidak panjang lagi. Tapi sebelum saya menutup mata, saya ingin melihat bahwa keadilan itu nyata. Saya ingin anak cucu kita bisa hidup tanpa rasa takut." Kata-kata itu membuat ruang sidang hening. Semua orang tersentuh. Perlahan perjuangan Mbah Surti mulai membuahkan hasil. Para pelaku ditangkap satu persatu. Nama Mbah Surti pun menjadi sorotan media nasional. Namun yang lebih besar dari itu, keberaniannya menyalakan api semangat di hati banyak orang. Seseorang remaja putri yang dulu takut melaporkan pelecehan, kini berani bersuara setelah mendengar kisah sang nenek. Seseorang ibu rumah tangga yang bertahun-tahun terjebak dalam kekerasan rumah tangga akhirnya mengumpulkan keberanian untuk meminta pertolongan. Mereka berkata, "Kalau seorang nenek setua itu bisa berani, mengapa kita harus diam?" Undangan demi undangan datang. Mbah Surti mulai diundang ke kampus, organisasi perempuan, hingga acara televisi. Ia bukan bercerita untuk mencari simpati, melainkan untuk menebar harapan. Dengan suara parau namun tegas, ia selalu mengulang satu kalimat yang menjadi pegangan hidupnya. "Aku mungkin rapuh, tapi aku tidak kalah, dan kalian juga tidak boleh kalah." Hari-harinya kini jauh berbeda. Ia tak lagi hanya dikenal sebagai penjual sayur keliling, tapi sebagai simbol keberanian. Setiap sore ia duduk di teras rumah kecil menyapa anak-anak yang lewat sambil tersenyum. Luka itu memang tak hilang, namun justru dari luka itulah tumbuh cahaya yang menerangi orang lain. Kisah Mbah Surti akhirnya menjadi pengingat bagi semua orang bahwa bahkan dari kegelapan terdalam kita bisa menemukan secercah cahaya, bahwa keberanian seorang nenek bisa mengubah pandangan satu kota, bahkan satu bangsa. Waktu berjalan, namun nama Mbah Surti tidak pernah redup. Dari gang kecil tempat ia tinggal, kisahnya menyebar hingga ke telinga pejabat, aktivis, bahkan para pemuda yang haus akan teladan. Banyak yang awalnya menganggapnya hanya korban, namun lambat laun mereka sadar bahwa nenek itu adalah sumber kekuatan bagi masyarakat. Suatu hari ia diundang ke sebuah forum nasional tentang perlindungan perempuan. Di hadapan ratusan orang, termasuk pejabat tinggi, Mbah Surti berdiri dengan tongkat kecilnya. Tubuhnya gemetar, tapi tatapan matanya penuh keyakinan. Dengan suara serak ia berkata, "Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanyalah seorang penjual sayur, hidup sendirian. Tapi saya ingin kalian tahu, tidak ada seorang pun perempuan atau laki-laki yang pantas diperlakukan tidak adil. Jangan diam. Jangan biarkan ketakutan membungkam mulut kalian." Ruang itu hening, kemudian bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Banyak yang meneteskan air mata. Dari kata-kata sederhana itu, lahirlah inspirasi yang mampu menggerakkan orang banyak. Nenek Surti tak hanya berbicara, ia mulai ikut mendampingi para korban lain, menenangkan mereka, menggenggam tangan mereka sambil berbisik, "Kamu tidak sendirian, aku pernah melewati ini, dan kita bisa melewati ini bersama." Dari luka pribadinya, ia menyalurkan harapan bagi orang-orang lain. Kisahnya juga menggerakkan perubahan nyata. Di beberapa kota, komunitas perempuan terbentuk, mengambil nama Cahaya Surti sebagai simbol keberanian. Dari seorang nenek tua yang dulu diremehkan, lahirlah gerakan yang menyatukan ribuan suara melawan ketidakadilan. Kisah ini mengajarkan kita satu hal: kebahagiaan sejati bukan berarti hidup tanpa luka, tetapi kemampuan mengubah luka menjadi kekuatan. Dari seorang nenek yang pernah diremehkan, lahir inspirasi bagi generasi masa depan. Dan begitulah cerita Mbah Surti, berakhir bukan dengan kesedihan, melainkan dengan kemenangan. Kemenangan seorang perempuan, seorang nenek, seorang manusia yang memilih untuk tidak menyerah. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.